Halo, assalamualaikum dengan Mbak Gino di sini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Ada yang pernah dengar orang Malaysia jarang yang buat kerja macam ini. Pada zaman saya kecil lagi, orang Cina, orang India datang pasal orang Melayu tak mau buat kerja. Tak mau kerja dalam lombong, tak mau kerja dalam estate. Jadi dengan itu orang asing datang dan kemudian mereka tinggal di sini, dan kita sekarang ini pun 2 million lebih orang Bangladesh datang sini dan mereka berjaya. Kita boleh buat benda itu semua, tapi kita saja tak mau buat. Mayoritas pekerja bangunan atau kuli buruh kasar di Malaysia itu dari negara Bangladesh atau enggak warga negara Indonesia. Maka dari itu ramai pula yang cakap, orang Malaysia nih tak pernah buat kerja bangunan seperti ini, kerja proyek, anggapnya orang Malaysia pemalas. Mbak Gino bukan nak memburuk-burukkan negara Malaysia ataupun negara Indonesia, tapi Mbak Gino taulah mengapa orang Indonesia sanggup pergi ke luar negara sebagai buruh kasar atau kuli bangunan. Yang pertama, kenapa mereka sanggup pergi ke Malaysia untuk jadi kuli bangunan? Sebab upah yang diberikan itu gede. Misal kita pergi kerja ke Malaysia, sebulan aja dibagi upah 2.000 atau 2.500, itu udah cukup gede untuk kita warga Indonesia. Kenapa harus pergi Indonesia? Kenapa tak buat kerja proyek atau kuli bangunan di Indonesia? Bukankah ada biaya hidup itu kalau di Malaysia itu rendah, guys. Jadi dari 2.000-2.500 gaji kita untuk hidup di Malaysia itu masih ada sisa untuk dikirim ke kampung. Populasi rakyat Indonesia itu makin tinggi, otomatis kompetisi dalam mencari kerja itu semakin sulit, guys. Bayangkan saja satu toke buka lowongan kerja hanya untuk 10 orang. Ini bisa 100 orang yang datang melamar. Lain daripada itu, basic di Indonesia itu udah sama lembur ya. Kalau untuk biaya hidup di Indonesia sendiri itu pas-pasan, guys. Macam itulah dengan orang Malaysia. Orang Malaysia pun rasakan yang sama juga. Misalnya orang Malaysia 1 bulan katakanlah dia hanya dapat uang 2.000 atau 2.500, mana cukup mereka orang buat hidup. Satu, buat sewa rumah, lagi untuk kebutuhan anak, istri, emak, mertua, lagi kredit kereta, untuk cicilan motor, kalau ada cicilan rumah, untuk cicilan rumah. Untuk orang Malaysia sendiri uang segitu nggak cukup. Macam mana Mbak Gino boleh tahu? Taulah, Mbak Gino kan juga ada kawan orang Malaysia. Tiap kali gajian dia selalu mengeluh dengan Mbak Gino, terima gaji 2.000, nanti ada potongan untuk hari tua itu berapa ringgit. Lepas itu untuk bayar sewa rumah sendiri dia kan nggak ikut asrama, dia bayar uang sewa, lepas itu bayar kereta. Bila lah aku nak kawin, tiap bulan aku terima gaji segini kan. Maka dari itu ramai pula orang Malaysia itu yang merantau, baik di Australia maupun Singapura dan di negara lainnya. Sebab apa? Kalau di Australia sendiri dia juga sama, mereka juga sama kerjanya. Ada yang kerja ladang, petik buah, kerja kilang. Di Australia seminggu katanya dia orang boleh dapat 4.000 ringgit lah, negara yang mata uangnya lebih besar daripada rupiah. Begitu juga orang Malaysia merantau itu cari yang nilai tukar ringgitnya itu lebih gede, pergi Jepang, pergi Singapura, pergi Australia. Pernah masa itu Mbak Gino pergilah ke Singapura. Pagi-pagi buta lepas subuh nih, ramai orang dari Johor, warga Malaysia dari Johor itu naik motor, jumpa Mbak Gino ya dekat immigration pas jalur darat, mereka pergi Singapura. Samalah katanya mereka juga ada yang pergi Singapura itu kerja kilang,
kutip sampah, yang bagian kebersihan seperti itu. Jadi mereka hidupnya di Johor tapi kerjanya di Singapura. Oke, sekian dulu video dari Mbak Gino. Semoga kalian suka, dan bila ada tambahan untuk video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu. Bye.